Bab 778. Membantumu adalah hal yang mudah. Negara Dacia, di suatu tempat. Di sini adalah sebuah bungalow. Kingston Jiang sedang berbaring di tempat tidur dengan tenang. Marco Jiang telah mengetuk titik akupunturnya, dan dia tidak akan bangun jika titik akupuntur tidak dibuka. Marco Jiang duduk di tepi tempat tidur dan memandang Kingston Jiang yang sedang tidur nyenyak. Pada saat ini, ekspresi wajahnya tidak pasti. Sejak Kingston Jiang meninggalkan belantara selatan tahun lalu dan pergi ke Jiangzhou, dia menatap Kingston Jiang atau mengirim seseorang untuk mengawasi Kingston Jiang. Dia tahu segalanya tentang Kingston Jiang. Dia juga tahu bahwa Kingston Jiang pernah ke Partai Tai. Partai Tai, dia secara alami juga pernah pergi. Dalam beberapa dekade terakhir, dia telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Selama itu adalah partai atau sekte yang lumayan terkenal, dia pasti akan pergi berkeliling, dan dia secara alami juga belajar seni bela diri dari sekte atau partai ini secara diam-diam. Dia tahu pengetahuan rahasia yang dicatat oleh Partai Tai. Namun, seni bela diri ini tidak cocok untuknya. Sekarang dia tidak yakin apakah Kingston Jiang pernah ke gua api suci di Partai Tai, atau apakah Kingston Jiang pernah melihat kitab suci 9 matahari. Jika pernah melihatnya, maka dia ingin membantu Kingston Jiang, itu akan sangat mudah. Jika belum pernah melihatnya, maka dia itu mendorong Kingston Jiang ke dalam api. Dia tenggelam dalam pikirannya. Kemudian berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, dia berbalik lagi. Namun, kali ini dia mengubah penampilannya menjadi orang lain dengan menenun topeng kulit manusia. Itu adalah ketua Partai Tai, yang juga dipanggil Billy. Tujuan dia berpura-pura menjadi Billy adalah untuk menguji Kingston Jiang, dan untuk mengetahui apakah Kingston Jiang pernah melihat kitab suci 9 matahari. Jika tidak, maka dia akan menggunakan identitas sebagai ketua Partai Tai, mengajarkannya kepada dia. Setelah memasuki ruangan, dia membuka titik akupuntur Kingston Jiang. Tidak lama kemudian, Kingston Jiang terbangun. Dia perlahan membuka matanya. Pada saat ini, dia merasakan sakit kepala dan sepertinya sudah tertidur lama. "Lu," dia memanggil. "Kamu sudah bangun." Ada suara di samping tempat tidur. "Siapa?" Suara ini bukan suara Klutang, ini membuat Kingston Jiang menjadi waspada. "Ini aku Tai." Marco Jiang menyamar menjadi Tai, kemudian berbicara. Kingston Jiang memutar kepalanya sedikit dan melihat orang yang duduk di samping tempat tidur. Dia melihat Tai dengan jelas, kemudian menghela napas lega, tetapi kemudian dia menjadi waspada lagi karena situasi di sini tidak beres. Aku ada di mana?" Marco Jiang tersenyum dan berkata, "Begini, setelah aku datang ke negara Dacia, aku mencarimu kemana-mana. Setelah beberapa tikungan dan belokan, baru ketemu kamu, dan Klu ada urusan kembali ke Jiangzhou, minta aku menjaga kamu selama beberapa hari." Oh. Setelah mendengar ini, Kingston Jiang menarik napas lega. Berbisik pelan, Klu ini benar-benar, bahkan tidak memberitahuku ingin pergi. "Oh iya, aku merasa sakit kepala, sakit punggung, sepertinya aku tidur cukup lama." "Tidak lama, hanya 1 hari." "Ini di mana?" "Ini adalah sebelah manor tempat kamu dan Klu tinggal. Aku tinggal di sini untuk sementara waktu, setelah Klu pergi, aku menggendongmu kemari." Kingston Jiang merasa ada yang tidak beres. Tapi dia tidak bisa tahu apa yang tidak beres. "Oh iya." Marco Jiang bertanya lagi, "Apa kamu pernah memahami kitab suci 9 matahari?"
Saat Marco Jiang bertanya tentang kitab suci 9 matahari, Kingston Jiang benar-benar merasa lega. Dia tahu bahwa Tai itu nyata. Hal ini dikarenakan kitab suci 9 matahari partai Tai tidak diajarkan, dan orang luar tidak mungkin mengetahuinya. Kingston Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum pernah memahaminya, jadi sekarang baru mulai memahaminya. Banyak hal yang tidak aku mengerti. Penampilanmu sekarang, jika ingin memulihkan tenaga, sama sulitnya seperti dengan mendaki. Jalan satu-satunya adalah dengan menggunakan kitab suci 9 matahari yang aku ajarkan. Selama periode waktu ini, aku juga memahaminya. Aku tidak punya kesempatan untuk berlatih, begini saja. Aku akan mewariskan ke kamu tentang pemahamanku, bagaimana?" Ini sangat bagus. Wajah Kingston Jiang penuh dengan kegembiraan. Memulihkan kekuatan adalah keinginannya. Kitab suci 9 matahari sangat luas dan mendalam, dan dalam waktu yang singkat, dia juga tidak dapat memahami sepenuhnya. Dan seni bela diri yang tercatat dalam kitab suci 9 matahari, semuanya tingkat tinggi di dunia ini. Marco Jiang diam-diam menyelinap ke dalam partai Tai 10 tahun lalu. Selama bertahun-tahun, dia telah mempelajari seni bela diri dunia. Tujuan dia berlatih adalah agar bisa mengamati seni bela diri dunia, sehingga menciptakan satu set seni bela diri yang benar-benar tak terkalahkan. Meskipun dia tidak dapat mempraktekkan kitab suci 9 matahari, pada dasarnya dia telah menguasainya. Dia memberitahu Kingston Jiang apa yang dia pahami secara terperinci. Dalam beberapa hari berikutnya, Kingston Jiang berbaring terus di tempat tidur, mendengarkan dengan seksama penjelasan Marco Jiang. Ada orang yang mendidik, yang tidak dimengerti oleh Kingston Jiang juga sudah dimengerti. Terima kasih senior. Setelah mengerti, Kingston Jiang dengan tulus berterima kasih. Apa hubungan kita? Buat apa begitu sopan? Marco Jiang melambaikan tangan, dan berkata, "Namun, kamu belum mencapai syarat untuk berlatih kitab suci 9 matahari. Masih kurang sedikit, haruskah aku membantumu?" Lupakan saja." Mendengar itu, Kingston Jiang ketakutan. Ini bukan lelucon. Semuanya punah, kehidupan tergantung pada seutas benang, jika tidak menanganinya dengan baik, maka dia akan mati. Marco Jiang juga tidak sembarangan bergerak, karena itu benar-benar bukan lelucon. Oh iya. Marco Jiang memikirkan sesuatu, dan berkata, "Kudengar ada satu jurus terakhir dalam ilmu pedang langit. Jurus ini disebut pedang ke-14, tapi ini hanya legenda, ini agak mirip dengan ilmu pedang Tai yang kuajarkan." Marco Jiang adalah anggota keluarga Jiang. Meskipun di keluarga Jiang, dia tidak memenuhi syarat untuk berlatih pedang langit tingkat ke-14. Namun, dia bahkan mempelajari seni bela diri dari partai lain secara diam-diam, apalagi keluarganya sendiri. Sejujurnya, meskipun dia telah belajar banyak, tetapi dia belum sepenuhnya memahami 14 pedang langit. Saat itu dia telah mempelajari ilmu pedang Tai. Adapun setengah bagian ilmu pedang Tai, yaitu bagian yang tidak diciptakan oleh leluhur partai Tai, dia juga belum mempelajarinya. Tetapi untuk mencapai tingkatannya, pencapaian seni bela dirinya sudah sangat tinggi. Dia sepertinya bisa menebak pedang langit tingkat ke-14 memiliki kesamaan dengan bagian setengah akhir ilmu pedang Tai. Ini adalah manifestasi dari ilmu pedang yang ekstrim. Kingston Jiang mengangguk ringan, dan berkata, "Aku juga menduga seperti itu, ini juga jalan yang aku inginkan. Sayang sekali tubuhmu sekarang tidak mampu, jika tidak, aku bisa mengajarimu ilmu pedang Tai, karena aku sekarang telah sepenuhnya memahami ilmu pedang Tai."
Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Senior telah mengajariku banyak hal." Meskipun pemimpin Partai Tai terus memanggil Kingston Jiang saudara sebelumnya, tetapi sekarang pemimpin Partai Tai telah memberinya begitu banyak bimbingan. Panggilan senior ini sudah cukup bisa ditanggung oleh pemimpin Partai Tai. Hanya saja dia tidak pernah menyangka pemimpin Partai Tai di hadapannya adalah kakeknya yang sedang menyamar. "Kingston Jiang, aku ingin membantumu." Marco Jiang tiba-tiba berdiri. Melihat Kingston Jiang yang sedang berbaring di tempat tidur, dia berkata, "Masih ada banyak hal yang harus kamu lakukan. Aku tidak ingin kamu duduk di kursi roda selama sisa hidupmu. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Wajah Kingston Jiang sedikit berubah. "Maaf, jika kamu tidak bisa bertahan, maka ini takdirmu. Aku percaya, kamu juga tidak ingin berbaring selamanya. Sekarang kamu memiliki kesempatan untuk kembali bangkit. Aku akan membantumu sekali. Entah itu mati atau berhasil, semua tergantung pada dirimu." Setelah berkata, dia mengangkat tangannya. Telapak tangannya mengerahkan energi ki yang sangat kuat. Menepuk dengan satu telapak tangan. "Ah!" Kingston Jiang menjerit kesakitan. Pada saat ini, dia merasa bahwa organ dalamnya seperti terbakar, meridiannya rusak, dan rasa sakit yang parah di tubuhnya membuatnya lebih buruk daripada kematian. Ekspresinya tertekan kesakitan dan matanya melebar. Pada saat ini, otaknya merasa pusing. Dia memiliki perasaan ingin tidur. "Kingston Jiang, tahan. 9 keunikan, 9 kekurangan, sekarang adalah satu-satunya kesempatan." Seperti kata pepatah, 9 kematian 1 kehidupan, semua kembali menjadi satu, mulai pelatihan, mulai kultivasi, aku percaya kamu, aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Saat Kingston Jiang hendak tertidur, sebuah suara tegas terdengar di telinga. Bersambung.